Hai Anover semuanya, welcome to our channel Anomali. Dan kali ini di sini aku sebagai orang yang nanya-nanya aja atau pembawa acara, karena hari ini Kawil bakal cerita tentang pengalaman spiritualnya. Ya, maybe aku bisa nimbrung sedikit-sedikit kalau misalnya aku ada dapat insight atau apa, tapi diskonten kali ini silakan Kawil. Kenapa kamu memutuskan kamu yang jadi pembawa acara? Kenapa ya? Abis tadi Kawil bilang aku lagi bagus, jadi ya udah. Ya emang Semoga. kamu lagi bagus. Anover semuanya, gue pengen cerita di episode kali ini masih seputar higher self. Ada cerita juga bagaimana kalau kita mau benar-benar menjadi pertapa, apakah sesuai takdir atau tidak. Lalu mengapa Anomali bilang ada orang yang ditakdirkan menjadi playboy, main kesana kemari, pecicilan kesana kemari, dan ini Jess yang paling membagongkan, beberapa pencerahan dari Sri Krishna. Itu aja. Itu kalau boleh tahu Kawil, pencerahannya tuh waktu kita ngonten di IEC atau sebelum-sebelumnya? Ada yang di IEC, ada yang di sebelum-sebelumnya, ada yang aku kumpulin juga. Nggak banyak, tapi ketika aku lagi tahu, udah deh aku taruh dulu daripada lupa. Oke, lanjut. Kawil sekarang mau mulai dari mana? Aku mau mulai dari update higher self. Jadi sebenarnya Anovers tuh banyak nanya kayak, Kawil, pelatihan higher self gimana sih? Sebenarnya aku udah syuting solo, Jess, waktu kamu kemana sih waktu itu ya? Kemana? Ya pokoknya waktu kita liburan panjang aku syuting solo, tapi aku ngerasa jelek. Aku udah gak bisa kerja tanpa kamu. Pelengkap doang. Sorry. Ya, in this episode ya teman-teman. Tapi kenapa jelek? Kan harusnya bagus lah biasanya Kawil bawain. Enggak, beda. Ketika kamu ngambil banyak dari kepercayaan diriku, jadi ketika aku sekarang suruh solo, aku agak gak pede. Oh, oke, jadi sekarang salah aku. Oke, ya udah, ayo kita lanjut. Sebelum Anovers ngambek gara-gara terlalu lama. Update mengenai higher self. Jadi Anovers semuanya dan Jesslyn, aku mau cerita. Kan Anovers tuh sering nanya kayak, Kawil, gimana sih mengenai pelatihan higher self? Itu udah tuh yang sama kita Violet episodenya. Nah sekarang update-nya mengenai aku dengan semi higher self aku. Gimana? Jadi Anovers ternyata gua udah mulai berdamai dengan semi higher self yang berisik itu. Kan kemarin kita live membership di DA ditanya kan, apa sih bedanya higher self dengan HB? Kan aku bilang higher self itu kesannya lebih berisik dan lebih chatty. Chatty itu apa ya? Ya chatty gitu. Dia lebih sering untuk ngomong lah ya gitu ke higher self ya. Kalau HB, Kawil? Kalau HB itu membimbing kita untuk synchronize dengan higher self kita. HB lebih jarang, tapi sekali ngasih informasi kita kayak overwhelmed, kayak oh my god ini apa, nggak ngerti gitu kan. Ini aku tambahin ya, mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jadi higher self itu sebenarnya adalah sisi diri kita yang lebih tinggi daripada kesadaran kita yang sekarang. Kalau higher being itu adalah sebuah entitas yang dulunya adalah manusia yang sudah menjalani beberapa pola reinkarnasi berkali-kali dan sudah mencapai ke jiwa yang advance dan sekarang membimbing kita. Ya begitu. Oke, lanjut Kawil. Mengenai yang tadi higher self tadi udah sedikit berdamai katanya. Berdamainya tuh gimana caranya? Karena higher self, semi higher self aku tuh kadang sering ngasih info tuh yang nggak penting. Bangun tidur kayak ayo olahraga, iya udah tahu. Terus pas mau makan minum vitamin C, udah tahu kan? Kok lucu sih kayak pacaran terus? Ya memang, ya itu kan diri aku sendiri. Terus kadang udah minum vitamin C, mau minum ginkgo biloba, jangan minum, nggak cocok. Apaan sih? Terus mau minum obat apa? Enggak, jangan ini. Nge-vape, jangan nge-vape gitu kan. Yang kayak begitu-begitu. Kalau itu aku setuju tuh. Iya. Bau sini lu bau. Lu nggak bisa lari lu bau sini. Dan beberapa hal yang receh banget. Lagi ngosipin orang, tiba-tiba higher self nimbrung dan seterusnya. Nimbrungnya itu jangan apa disuruh terusin katanya gibahnya. Kadang
nggak penting. Kadang kadang nggak penting. lagi ngeliatin orang, terus kayak higher self-nya, lihat tuh, itu orang sebenarnya mamanya nggak sinkron. Ibaratnya itu orang sama mamanya ribut mulu, itu orang sama bapaknya gini-gini. Sebenarnya aku udah ceritakan di video sebelumnya bahwa aku memakai sistem itu untuk kerja. Tapi kalau terus-terusan kan ganggu juga. Nah, yang pengen aku ceritain ke sini ke Anovers adalah aku ikutin, dan gara-gara diikutin malah lebih damai. Dia lebih nggak bacot. Makin diikutin. Ada momen ketika kita ikutin dia bacot. Tapi ketika kita ya udah lo suruh gua ke kiri, ke kanan. Tapi ingat ya teman-teman ya, nggak boleh merugikan diri sendiri, nggak boleh merugikan orang lain. Jangan bodoh. Takutnya didompleng sama demon gitu kan. Ya, maksudnya kan. Nah itu yang kalau udah ngarah yang ke negatif. Ini sebagai contoh misalnya kita selesai kerja, semi higher self aku bilang lewat kiri, biasa lo lewat kanan. Oke. Ya berhenti sebentar aja lah. Udah nggak apa-apa berhenti sebentar. Kan nggak penting cuy gitu kan. Aku sebel dengan hal kayak gitu. Tapi aku ikutin, aku turutin. Sampai level tertentu malah berdamai. Dan ketika udah berdamai itu rasanya nyaman sekali. Cuma setelah berdamai aku memasuki chapter baru. Chapter barunya ini chapter pede dan nggak pedenya aku. Dan kita berdua ngalamin ada beberapa informasi yang kadang aku salah ngomong, aku ditebas petir oleh kubu kanan. Itu kemarin aku lihat juga sih. Kamu cerita lagi? Jadi ini sebenarnya masih nyangkut ya teman-teman. Dengan episode sebelumnya, outfit kita yang sama. Betul. Yaitu Pak Mahmud. Betul. Lanjut Jus. Nah di pertemuan konsultasi waktu itu, jadi Pak Mahmud sempat menanyakan teman-teman, anomali. Jadi saya ini kan tidak menikah ya. Karena kan saya sudah berumur seperti ini dan belum ada pasangannya juga. Jadi lebih baik saya itu adopsi anak atau ke panti jompo. Nah terus kalau yang adopsi anak memang kita ngerasa kayaknya jangan deh gitu. Dari kubu kanan pun kayak entah kenapa kasih sinyalnya jangan. Tapi kalau panti jompo, kayaknya sih oke-oke aja. Nah terus ada pertanyaan lagi, panti jompo atau saya sewa suster sendiri gitu. Nah terus Kawil kayaknya sempet ngejawab salah satu dari itu. Dan tiba-tiba ada kayak petir teman-teman. Jadi baik kami berdua blitz. Betul, kayak lampu blitz warnanya biru campur putih kayak gitulah. Nah itu ngenain punggungnya Kawil ya. Dan HB-nya bukan HB-nya Pak Mahmud. Iya tapi HB yang memang lagi beroperasi gitu ya. Iya, karena memang aku dibantu si HB itu. Dan HB-nya kena petir itu kan. Untungnya nggak apa-apa loh. Untungnya nggak apa-apa. HB-nya seperti, aduh, it's okay Willy, aku tidak apa-apa. Long story short, ada juga kasus yang lain, aku making mistake juga, memberi info yang nggak boleh, yang kena Grim Reaper. Itu lebih luka sih, kasihan sih. Tapi intinya, Anovers semua, ini chapter di mana aku nggak bisa ngomong sembarangan ya. Kalau gue ngomong sembarangan, malah gue yang kena. Dan semua itu berhubungan dengan masa depan. Bukan berarti kayak aku bisa meramal, tahun depan yang meletus gunung ini. Enggak. Tetapi kalau ada klien yang bertanya, aku harus ngambil decision A atau B. Kalau itu merupakan bagian dari pembelajaran si klien tersebut yang gak boleh dilangkahin, aku coba langkahin, aku ngomong, aku kena. Kena petir gitu, gak boleh. Nah sebenarnya ini bagian di akhir. Tapi since kamu udah nanya, ya udah aku kasih tahu aja. Aku bilang kan ke Pak Mahmud episode sebelumnya bahwa Pak Mahmud, kenapa saya kena petir? Think about it this way. Besok Pak Mahmud harus pergi ke mall. Dan memang jalan Tuhan, Pak Mahmud harus ke mall itu dan ketemu orang. Orangnya itu stranger tapi emang itu takdirnya. Misalnya begitu. Tapi besok perkiraan cuacanya jelek banget. Dan for some reason memang besok bakal banjir. Tapi Pak Mahmud gak punya pilihan. Harus jalan dan ketemu orang itu. Andai kata misalnya aku tahu itu besok bakal banjir, aku ngomong ke Pak Mahmud, besok banjir, Pak Mahmud akan pergi gak ke mall itu? Enggak. Therefore aku merusak gak flow rencana? Aku merusak. Iya. Itu makanya gue kena petir 2 kali. Anything yang berhubungan dengan masa depan. Gak semua, tapi kalau itu berhubungan dengan pembelajaran klien itu sendiri, gak bisa, gak boleh gitu. Itu sialnya, bukan sial, sayangnya klien sering nanya gitu. 70% bisa kita jawab, tapi kadang-kadang ada yang sorry Pak, Bu, Koko, Ci, yang ini kayaknya kami gak bisa jawab karena ini merupakan bagian dari lessons Bapak sendiri.
Iya sih, dan kebetulan kan juga sebenarnya kami kan bukan spesialis di pembaca masa depan. betul. Oke, anyway, lanjut lagi. Itu kita udah keluar topik. Setelah aku berdamai, ada chapter lain, yaitu chapter yang aku salah, making mistake, dan kepercayaan diri gue nih agak naik turun, teman-teman. Naik turun, sehingga pada suatu malam, Jess, aku ditonjok Arka dan ditebas leher pakai kapak Arka. Ah, itu gimana caranya? Entah malam yang sama atau malam yang berbeda. Ketika aku lagi, ya Tuhan, aku di dalam jalan Tuhan gak? Aku begini-gini lagi mandi. Kayak film Hollywood, aku lagi mandi, tiba-tiba kayak ada yang gini. Gitu. Kayak, tapi Ini kayaknya kamu belum cerita deh. seriously? Iya, belum. Ya udah, aku belum pas tahu. lagi showeran, mandi merem kan, nggak ada orang mandi buka mata sambil kena air gitu kan. Aku mandi merem, terus tiba-tiba kayak ada yang, hah? Aku pikir kerasa ini bukan arwah, Arka, nggak tedeng aling-aling. Ini aku Arkanya. Puak gitu. Serius, Jess? Nonjok Kawil. Iya, aku sampai ke bawah gini kan. Terus Ya nggak literally muka aku ngek gitu, enggak. oke. Tapi roh aku tuh berasa kayak, oh gila. Terus ekspresi Arkanya ya, aku praktekin dulu. Puak gitu. Terus dia pergi gini. Lah, aku pikir ngapain? itu iblis bukan? Iya. Tapi bukan iblis. Itu tuh dendam bukan? Bukan. Aku masih belum ngerti itu. Aku masih belum ngerti ya. Jadi itu Arka, fix Arka, bukan iblis, bukan dendam, bukan mau mencelakakan. Aku sampai, ya Tuhan, aku kenapa ngalamin ini sih? Salahku apa? Aku doa, tunjukkan kebenaran. Nggak berubah. Dan Arkanya cuma nonjok sekali, terus habis itu pergi. Wah, malam yang berikutnya sama. Pas lagi mandi juga, terus tiba-tiba kayak ada Arka bawa kapak. Aku takut loh. Terus Dan itu kelihatan mau nyerang aku. terus. Aduh Tuhan, aku salah apa lagi? Tapi pas aku doa, udah cepat, kejadiannya begitu cepat kan. Tapi entah kenapa di dalam split second yang sangat cepat itu, aku tahu ini bukan iblis, bukan malaikat, dan gak negatif. Tapi kok gue mau diserang? Akhirnya diserang aku pakai kapak. Der gitu. Dan aku teriak di kamar. Aku takut. Aku pikir aku buat kesalahan. Loh, tapi Arka kan harusnya nggak kayak gitu. Karena ada ininya. Ini ada meaningnya semua. Hari ke-1 dan hari kedua istilahnya. Yang aku ditonjok Arka. Arkanya sama apa beda? Kayaknya beda. I'm not sure. Tapi kayaknya beda. Terus begitu kapak itu kena leher aku. Puar. Aku udah teriak kan. Hancur berkeping-keping. Terus Arkanya gini. Terus nanya nggak? Kenapa? Enggak, dia ngebatin. Ini ujian buat kamu. Kamu naik turun kepercayaan dirinya. Kami memastikan bahwa kamu masih layak untuk bekerja bersama kami. Jadi aku diuji. Nggak ada maksud sombong. Bagaimana mungkin kita mau bekerja dengan power yang luar biasa? Bukan power kebal ya, tapi powerku bukanan yang luar biasa. Tapi kamu sendiri perasaannya masih gak siap. PD-nya masih gak siap. Itu lesson dari Arkanya. Satu, aku ditonjok. Satu lagi aku dikapak. Yang ditonjok itu aku dikasih pelajaran. Oi, PD dikit gitu. Sakit loh. Yang begitu dikapak itu kayak beneran literally aku takut. Tapi begitu kapaknya hancur berkeping-keping, aku langsung. Baru Arkanya bilang, ini ujian katanya. Kayaknya Arkanya emang sengaja pakai kapak jelek, nggak tahu lah. Pokoknya meaningnya adalah you are still worthy. Jangan lupa itu, kata Arkanya. Sih, episode sebelumnya iblis bekerja dengan cara fear kan? Ya. Arka bekerja juga sama dengan cara pushing our fear to the limit, dimana kita udah berserah dan oke ya Tuhan. Di balik semua ketidakpercayaan aku, nggak yakinan aku terhadap kehaluan, namun aku tetap mengerjakan tugasku sampai aku mati. Itu yang dicari Arka bilang. Be that way katanya. Pertahankan sikap itu. Karena kalau aku nggak begitu, aku nggak bisa kerja dengan power kuat Grim Reaper, Arka dan yang lain-lain. Kan, tapi kalau dipikir-pikir iya juga sih. Karena Keris pernah ngomong Willy, PD Willy. Padahal selama ini ya aku ngerasa ya, ini jujur aja teman-teman Anovers gitu. Aku kan dulu kan sering banget insecure. Ya tapi memang belakangan berkat bantuan Kawil dan juga teman-teman gitu ya. Jadi aku bener-bener jadi
bisa overcome my insecure. Tapi aku sendiri tuh gak nyangka loh Kak Will. Maksudnya Kak Will sebagai sosok yang aku tuh cukup menjunjung tinggi gitu. Dan aku ngeliatnya Kak Will tuh pede-pede aja. Tapi ternyata di balik itu Kak Will insecure banget gitu. Nah, terlepas dari itu, besoknya di balik kepercayaan diri gue, teman-teman, gue nggak kebal. Besoknya bukan besoknya sih, hari tertentu aku malam itu abis ngonten, mood aku seneng, semuanya serba happy. Di wastafel situ, tempat aku sering bikin kopi. Tiba-tiba aku pas lagi bikin kopi, ada apa nih? Kerasa kayak ada yang mau masuk. Terus tiba-tiba masuk. Wah shit, aku lengah. Aku nggak bisa tahu iblisnya apa. Nggak bisa tahu, tapi I knew. Halus banget gitu. Halus banget, tapi aku tahu, fuck, something's entering me. Something has entered me. Something baru masuk. Apa ini? Sampai seminggu, 3 hari aku nggak tahu itu apa. Tapi aku tahu itu energi iblis. Aku nggak bisa ngelihat wujud iblisnya. Gila nggak? Memang itu nggak jauh-jauh dari kegoyangan aku abis digaplok Arka itu sih. Tapi nggak jauh-jauh dan nggak ada yang nolong aku. Arka nggak ada, malaikat nggak ada, Grim Reaper nggak ada. Aku berjuang sendiri. Itu sampai berapa lama? Maksudnya Kak Will tahu nggak itu tuh ujung-ujungnya dia tuh nyerang apanya? Emosi. Jadi my mom ngomong dikit aja aku kayak wah ini nggak bener nih. Berarti kayaknya yang masuk itu ngotak-ngatik tabungan energi bitterness aku. Seperti episode sebelumnya, Pak Mahmud. Jadi memang ngomong dikit, aku ngerasa ini udah 3 hari gak bener nih. Kok cuma ada pancingan dikit, aku kayak diudak-adik energinya sini. Nah, antidotnya untuk aku ya, khusus untuk aku, nanti di bawah dibahas. I promise, tahan dulu, karena itu nyambung dengan pencerahan Sri Krishna. Oke. Lanjut Jess, kamu pembawa acara. Ini Kak Will masih ada mau cerita tentang periblisan gitu atau Arka, atau ada lagi topik lain nih sebelum kita tuh bahas yang tadi. Oke. Ada, yaitu update spiritual. Ini kasus terhadap Frankie, inner circle kita. Siapa sih namanya? Frankie ya. Kita sering plesetinnya namanya Frankie kan. Dan juga mengenai kasus klien kita yang bertanya path hidup sebagai pertapa. First ada kasus klien kami, siapa yang namanya ya? Ya sebut saja Pertapa deh. Dia itu sebenarnya berkeluarga. Kamu masih ingat kan Jess? Masih ingat. Dia nanya kepada kami kayak, Anomali, gue cocok gak menjadi pertapa? Ya long story short, bahwa ternyata dia gak cocok menjadi pertapa. Iya. Karena apa? Silakan Jess. Karena dia masih punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi berhubung dia sudah mengambil path, dia berkeluarga, sekarang punya istri dan punya anak-anak, kubu kanan tidak menghendaki dia untuk meninggalkan keluarganya begitu saja. Apalagi istrinya juga masih membutuhkan sosok, ya in this case kita sebutnya petapa, tapi dia bukan petapa beneran. Sosok dia untuk rule the family. Ya, dia tuh takut. Dia nanya kepada kita Jess bahwa kenapa sih aku pengen jadi pertapa? Aku tuh Buddhis. Aku takut nanti ketika reinkarnasi lagi capek dan sulit untuk mencapai tahap ini lagi. Bagaimana kalau aku lupa gitu kan? Dan langsung kita berdua dibantu Keris, kita jawab bahwa tidak, rohmu menyimpan memori itu. Betul. Kamu jangan khawatir bahwa kamu akan lupa mengenai pembelajaran ini. Betul. Kubu kanan selalu akan menemukan caranya untuk membuatmu tetap pada jalurnya lagi dengan cara apapun. Betul. Nah ini Jess yang pengen aku cerita. Sebenarnya ini Keris juga yang bilang. Seperti hukum rimba. Keris bilang hukum kesadaran, consciousness itu seperti hukum rimba. Dan aku pun diberi pemahaman oleh kubu kanan. Apa sih maksudnya hukum rimba? Hukum rimba itu kan siapa yang kuat, dia yang survive. Tetapi itu kan diukur kalau di fisikal ya, dari kacamata hidup versus mati. Kalau di dunia itu dalam Kingdom of Animals, kerajaan binatang, yang paling kuat di darat diyakini ya singa gitu kan. Ya di laut I don't know apa paus, hiu, tapi siapa yang kuat dia yang paling bertahan, dia yang survive.
tapi diukurnya cuma dari hidup atau mati. Nah, apa maksudnya yang pengen aku bagikan ke Hanovers tuh, ini ternyata ada hukum rimba di dalam konteks consciousness, konteks roh, konteks kesadaran. Hidup dan mati itu sudah irrelevan, udah nggak ada artinya karena roh akan selalu hidup. Lalu apa yang dimaksud dengan hukum rimba dalam hal ini? Yaitu hidup diartikan terus experiencing, tidak hidup diartikan dengan berhenti mengalami. Jadi kata Keris, teman-teman yang terhormat, siapapun manusia yang memupuk kesadarannya, tuh kan. Silakan Willy. Ini adalah pemahaman baru, kata Keris. Bukan Keris. Tunggu Keris. Maaf Keris, mungkin aku salah dengar, tapi kan aku harus pede. Kok tetap belum siap yang orang-orang mendengar ini ya? Kalau menurutku tidak apa-apa Willy, tapi mungkin kamu menyampaikan yang telah aku sampaikan. Jangan terlalu ditambahi. Kamu mengerti maksudku kan? Waduh, masalahnya yang kamu sampaikan konteksnya dunia, Keris. Orang harus berusaha apa gitu. Bener, aku masih ingat orang yang berusaha terus ya, yang akan dibantu kubu kanan. Itu kan yang kau Betul. katakan. Yang aku ingin katakan lain. Ini siapapun yang aku terus-terusan di bypass nih, lihat nih. Aku terus ditekan nih. Kamu mengatakan yang aku katakan saja. Kayaknya yang itu belum boleh dikatakan deh, yang konteksnya Kata Keris. interdimensional. Betul Willy. Setelah alam kematian. Sorry, aku lupa. Yang mana sih yang interdimensional? Ya udah, mohon dibuka bentar, Sir Krishna dan teman-teman. Aku nggak akan ngomong. 2 kali loh, pas solo aku mau ngomong ketahan, ditahan. Sekarang udah bersama kamu, ditahan lagi. Tapi kalau yang Keris boleh. Boleh. Ini loh yang aku cerita. Pantas Keris ngomong gitu. Mohon Coba. buka dikit. Sebelum ke Frankie, masih di pertapa tadi, aku dapat bonus dari Grim Reaper Jess. Jadi si pertapa tadi nanya, sebenarnya anomali, realitas tuh apa sih? Realita tuh apa? Kenyataan tuh apa? Di sini aku diberi pemahaman oleh Grim Reaper bahwa getaran vibrasi, sains itu mengukur hanya dari atom. Kita human mengukur perceiving reality hanya berdasarkan apa yang ada dari panca indera kita, betul? Itulah yang disebut dengan kenyataan, tangible. Bisa dilihat mata, bisa dicium hidung, bisa dirasakan mulut, bisa dikecap lidah, bisa dirasakan oleh indera perasa. Namun itu semua kan dari atom. Tanpa atom sebagai bahan terkecilnya materi, kita tidak mampu menginterpretasi itu. Nah, Grim Reaper bilang, tetapi bukan berarti tidak ada hal lain yang tidak bergetar. Atom kan bergetar. Dari atom terbentuk molekul, dan dari molekul terbentuk yang lain, sel dan yang lain-lain, sampai seperti kita ini kan. Tetapi kata Grim Reaper, bukan berarti tidak ada hal lain yang tidak bergetar. Sebagai contoh nih, ini udah mulai agak filosofis. Emosi itu nyata. Mimpi tidak nyata tapi pengalamannya nyata. Memori tidak nyata, sudah terjadi tapi nyata, ada di sini kan. Nah, itu contoh-contoh hal-hal yang gak tangible, tapi itulah realitas gitu. Nah, sekarang kita ke Frankie. Lalu yang Frankie Jess mirip sama yang pertama tadi. Bedanya Frankie nanya ke kita waktu kita lagi ngumpul-ngumpul kan, Bro Will, Jess, gue tuh sebenarnya khawatir kalau udah mati nanti pembelajaran gue gak selesai. Mirip kan sama yang pertama kan? Iya, mirip. Bedanya si Frankie bilang, gue khawatir banget nih kalau nanti gue udah mati pembelajaran gue gak selesai, itu gimana? Dia khawatir banget. Nanti kalau reinkarnasi harus ngulang lagi kayak gitu. Iya. Dan disitulah ada GR yang mungkin sayang banget sama, ya GR semua sayang sih sama human. Gak semua, tapi ini lagi dapat yang care banget. Dia memberanikan diri untuk memberi info kepada gue, Jesslyn dan Frankie bahwa jangan khawatir. Di dalam afterlife, katanya after death sebenarnya sistem berbeda, kata Grim Reaper. Aku berasa ini aku boleh ngomong nih. Kalau masih hidup, kata Grim Reaper, kalian human susah bukan untuk mengukur kalian dapat berkat Tuhan atau tidak? Kalian mendapat energi Tuhan atau tidak? Susah bukan? Kalian hanya akan tahu ketika kalian sudah mendapatkannya.
Misalnya ketika kita sudah dapat berkat, dibantu Tuhan, terima kasih Tuhan gitu. Tapi ketika itu in action, atau Tuhan menjawab, atau Tuhan lagi menjamah, kita nggak tahu kan. GR bilang, ketika after death, kalian jauh lebih mampu merasakan energi kubu kanan, kubu Tuhan. Ketika kalian merasa kalian pembelajaran belum selesai, dan kalian minta kepada kubu kanan, tolong bimbing aku merasa pelajaran belum selesai, kalian akan langsung merasakannya. Itu pesan dari GR. Sayangnya GR itu tidak memberikan info yang sama ke Pertapa. Aku rasa different case, different solutions. Gitu. Terus Karis bilang, jangan khawatir teman-teman, karena kalaupun kalian bereinkarnasi lagi, tetap kalian memiliki software di sini yang mampu menyimpan segala hal yang sudah kalian lakukan selama di kehidupan, dan kalian belajar selama di kehidupan, baik yang sebelum-sebelumnya, sekarang, maupun di masa depan nanti, kata Karis. Jadi jangan khawatir. Belajar bisa dari mana saja, bisa dari reinkarnasi, bisa dari kehidupan setelah kematian yang nantinya tentunya akan beragam. Tetapi aku tidak bisa membocorkan atau memberitahu apa itu, karena nanti kalian akan melihat sendiri, kata Karis. Selanjutnya ada apa lagi, Kawil? Apakah yang tentang Frankie sama tadi siapa? Pertapa itu sudah selesai? Sudah. Sekarang mulai ke pencerahan secara umum sebelum ke Sri Krishna. Ingetin aku tadi, aku mau jawab yang ada iblis masuk, terus antidotnya gimana? Oke, pencerahan secara umum dulu. Kan ada pertanyaan, mengapa sih ada takdir orang yang menjadi playboy? Terus netizen dan the clients ataupun Anovers bilang, saya nggak percaya ada orang ditakdirkan menjadi playboy kayak gitu. Itu kan nggak diridhoi Tuhan, dan nggak kubukanan banget kesannya, nggak positif, nggak, ya playboy emang konotasinya negatif sih ya. Mungkin daripada playboy ya Kawil ya, lebih ke arah ya udah gitu, maksudnya memang dia hidupnya tidak bergantung sama romance misalnya gitu. Ya sorry, salah aku. Jadi bukan playboy tapi tidak berumah tangga, namun dia juga membina romance sana sini dan banyak. Yang pengen aku ngomong ke the clients ini ataupun Anovers, kubu kanan tuh ngasih aku pemahaman, dan aku nggak tahu udah cerita ini ke kamu atau belum. Belum ya? Ya udah, bagus. Aku diberi pemahaman, Jess dan Anovers, bahwa manusia ini sudah terbentuk berapa lama? Sudah bergenerasi per generasi, ribuan generasi. Bahkan kalau dihitung dari zamannya Anunnaki, mungkin manusia sudah mencapai 12.000 tahun lebih, 50.000 tahun, betul kan? Pada sejatinya manusia itu harusnya tidak terlalu memikirkan diri sendiri, semua balance. Sejatinya aku ngeliat division, human itu harusnya balance memikirkan diri sendiri dan orang lain. Ketika itu terjadi, human itu akan mencapai peradaban yang sangat luar biasa dan advance, layaknya alien di film itu. Tetapi tidak terjadi, bukan? Ya tidak terjadi antara lain ya karena sudah bisa ditebak, terlalu banyak manusia yang tidak balance, memikirkan terlalu orang lain atau terlalu dirinya sendiri, right? Nah, menurut kamu Jess, sistem yang udah jalan itu, bukan sistem, reaksi yang sudah dihasilkan dari nggak balance itu, laten nggak, lama nggak, udah berkarat nggak? Sangat berkarat kan? Jujur kalau sekarang iya sih, itu udah berjalan terlalu lama sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengapa kadang seakan-akan ada takdir orang yang menjadi pemain, jangan playboy lah, pemain romance. Oh itu tuh aku yang buat tuh istilah itu, pemain romance gitu ya. Kawil, what if kalau misalnya ternyata pemain romance atau yang disebut dengan playboy or playgirl itu sebenarnya memang kehendak bebas? Bisa juga. Kalau misalnya Tuhan kayak hanya memberi dia sebagai bentuk explore aja, ya cuman nggak dibilang kamu harus explore romance kayak sana sini, main sama cewek atau cowok sini, kayak gitu gimana? Untuk menjawab itu kita harus buka lagi video kita yang ini nih, Jess, yaitu yang Han 4x4. Yang ya Han kan namanya, yang dia sebenarnya dari masuk rahim ibunya dia didesain fisiknya kuat, dan memang dia didesain untuk sebenarnya untuk mencapai apa yang dia mau, dengan kondisi kerja yang mungkin
seperti Central Business District layaknya Iya, film-film tuh, uh-uh. yang pacarnya banyak, Uh-uh. kehidupannya ya kayak di film-film lah, Mm-mm. kayak dracin-dracin gitu kan. Itu maksudnya. Jadi kita balik lagi ke yang karat tadi, udah berkarat kan sistem yang tidak balance ini kan. Mm-mm. Pertanyaan aku, bagaimana mungkin menemukan sistem yang selalu perfect pada setiap janin yang masuk ke muka bumi ini? Itu coba dijawab oleh Hannover semuanya. Ayo. Jawabannya sudah pasti tidak akan ada yang perfect. Tapi kita sebagai manusia berpikirnya semua janin yang akan dimasuki roh itu harus sesuai kubu kanan, baik, tidak ada genetic defect, terus menjalani hidup yang ini. Nggak mungkin. Karat yang sudah ribuan sistem dan ribuan generasi sudah ada. Aku ngelihatnya, feeling aku ya, mungkin para roh-roh di sana ngelihat job description sama janin-janin, gila, ini nggak ada yang perfect gitu loh. Yang udah paling perfect ini ya ini, dan ini adalah yang paling bagus di antara yang the worst, the best among the worst. Itu maksudku. Jadi untuk menjawab pertanyaan the clients atau Hannovers yang bilang, mengapa ada yang ditakdirkan orang jadi seperti itu, ya karena memang saat itu mungkin itulah sistem yang terbaik, kehidupan terbaik bagi si Han untuk menjalani masa karmanya. Andai kata misalnya dia mau pilih janin lain di Amerika misalnya, tapi badannya nggak kuat, dan ketika badannya nggak kuat, dia mungkin nggak bisa fulfill his karmic. Dia nggak jadi playboy, tapi bukan itu jalan hidupnya mungkin. Ya oke. Coba yang lain, di Vietnam ada nggak? Di Thailand ada nggak? Ada nih Thailand. Oh, dia nggak jadi playboy tapi jadi trans. Ayo, sama aja kan? Malah keluar jalur ya kan? Mungkin aja pertimbangan kubu kanan ketika Han dilahirkan di Jakarta dengan kesannya playboy itu karena dia harus ketemu orang-orang tuh di checkpoint sana yang memang itu adalah soul groupnya yang harus ketemu dan balancing karma satu sama lain. Dan untuk belajar Sekarang pasti. dengan keribetan sistem seperti ini, Hannovers, hai netizen yang berkata di komen itu, mungkin gak sih kita nemuin perfect system di rahim kehidupan? Tapi memang karena tidak Jawabannya mungkin, tidak mungkin. tidak mungkin semuanya baik juga sih. Memang. Ibaratnya nggak usah jauh-jauh, kehidupan kita aja ya di sini ya, dari kita kecil terus remaja terus tumbuh dewasa, itu pasti ketemu sama masalah. Problem tuh ada aja. Selalu kayak, padahal kan gue pengen ya hidup gue mulus-mulus aja ya, tapi kok selalu aja ada masalah. Dan teman-teman, oke, di sini aku sedikit off topic sedikit. Jangan percaya sama medsos ya teman-teman. Setiap aku ketemu sama orang itu pasti selalu ada masalah. Baik yang ya kalau konsultasi oke ya, emang udah pasti ketemu ya pasti karena ada masalah. Tapi kalau yang bukan konsultasi pun kayak teman-teman di luar sana itu juga sama teman-teman, semuanya bermasalah. Nih ya, mulai dari yang biasa aja, yang kurang mampu, yang kaya sekalipun itu banyak masalah teman-teman. Betul. Jadi ya betul, kita nggak bisa nuntut perfect memang. Nah, berbicara mengenai perfect nggak perfect, ini tanpa maksud mendiskreditkan Kristen ataupun Yesus. Gua pribadi sangat menghormati agama itu dan Yesus juga. Sekarang tapi kalau kita bertanya, kenapa Yesus nggak lahirnya pas zaman sekarang aja? Bukankah lebih efisien dengan medsos, semua mujizat dan yang lain-lain? Bukankah itu akan lebih mudah menjangkau banyak orang? Kenapa Yesus lahir pada zaman yang gak ada handphone, zaman gak ada medsos, banyak ketidaksempurnaan, diyakini tidak pintar, bukan kaum cendekiawan, nelayan, udah gitu para muridnya berakhir dengan disiksa, dibunuh, dibarbeque, digantung, semua serba banyak ketidaksempurnaan. Kita tidak pernah tahu apa pertimbangan kubu kanan, istilahnya ya menurunkan Yesus pada masa itu. Ya kan? Siapa tahu itu ternyata adalah turning point. Ternyata justru mungkin itu adalah efisiensi terbaik saat itu. Nah sekarang balik lagi, mungkin nggak ada sistem yang perfect? Jawabannya sudah pasti tidak mungkin, Hannovers semuanya. Jadi dibalik orang-orang yang kelihatannya geblek, padahal mungkin dia menjalani karmanya dengan leluasa. Tapi memang nggak enak hidupnya. Kesannya di mata orang lain, kok lo jadi orang kayak gitu sih? Kok lo jadi pemimpin yang sikut sini sih? Gak ada yang perfect. Yesus lahir pun suasananya gak perfect. Yesus lahir di kandang binatang bahkan.
kurang, nggak perfect apa itu? Kalau aku kalau aku komplain sama Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan masa Yesus lahir di kandang binatang sih? Tapi kenyataan kan lain. Itu yang pengen aku sampaikan ke Anovers semuanya. Update. Pertanyaan simple kayak mengapa ada takdir yang menjadi playboy? Gitu. Dari pertanyaan sederhana, jawabannya kemana-mana dan dalam. Guys, aku kan barusan kan nanya ya ke Kawil ya, tapi bukankah playboy itu free will gitu kan? Terus tiba-tiba Keris barusan banget kasih pemahaman. Oke Keris, boleh Keris coba ngomong. Iya, kata Keris. Jadi memang ada beberapa orang yang nasibnya mungkin awalnya dia tidak berpikir ke arah playboy, tapi sosok-sosok perempuan entah kenapa terpikat kepadanya karena memiliki aura yang begitu positif, menghangatkan, dan charming. Kata Keris, dengan otomatis maka wanita-wanita akan datang kepadanya. Selanjutnya diikut sertai dengan kehendak bebas. Ia mau mengambil atau bermain-bermain sedikit dengan anugerah yang telah diberikan, atau ia fokus untuk menjalani kehidupannya. Tentu setiap jalan yang dia ambil akan ada konsekuensinya. Kalau ia memainkan wanita dengan sana sini dan menyakiti hati mereka, ya tentu akan ada konsekuensinya. Konsekuensi ya. Thank you Keris. Jadi kalau mau kita revise, bukan playboynya sih sebenarnya konteksnya. Iya, I'm sorry kalau gue salah ya Anovers. Tetapi konteks kehidupannya itu mendukung cap yang disebut dengan playboy. Iya, nah, tapi kan dalam konteks itu Han sudah berusaha kan akhirnya, oke, bagaimana caranya untuk aku menahan karena kasihan istriku, kayak gitu. Betul. Emang definisi playboy itu luas ya. Misalnya orang yang kerja di CBD, cewek banyak yang suka. Tapi at the same time juga cewek datang dan pergi gara-gara kayak wah funnya sebentar doang abis itu gak cocok. Padahal si cowok itu setia. Cowok itu yang diputusin mulu sama ceweknya. Di mata kita yang bukan si cowok itu, lo gonta-ganti cewek. Padahal mana kita tahu kalau ceweknya yang gonta-ganti mutusin cowoknya. Iya. Ya kan? Makanya kompleks, balik lagi memang. ke episode sebelumnya, do not judge the book before you read and touch it. Memang kompleks sih teman-teman. Di mata kita, dia si cowok terlihat sebagai playboy. Padahal mungkin karma hidupnya dia memang harus berada di lingkungan itu. Itu betul Willy. Itu maksudnya. Itu mungkin lebih mengademkan lah komentar-komentar the clients. Itu betul Willy. Dan Anovers, thank you Keris. Tapi aku tetap pada bold statement aku bahwa tidak ada sistem yang perfect. Jadi jangan naif berharap kayak kalau karmanya A, dia harus menjalani kehidupan berikutnya di B gitu, terus B itu perfect. Nggak mungkin. Aku percaya, Jesslyn, Anovers dan Keris, para jiwa pun juga memilih sistem terbaik dari yang tidak terbaik yang ada di muka bumi ini. Karena karat tadi itu yang sudah terbentuk ribuan generasi. Nah, bagaimana caranya untuk kalian mengubah itu semua, kata Keris? Caranya adalah dengan diri kalian sendiri berjuang dan say no, atau katakan tidak mau terhadap hal yang membuat menderita dan stuck forever. Thank you. Nah, ini masuk akhir nih. Tapi harusnya 1, 2, 3. Oh iya, tadi Kawil sempat mau ceritakan tentang gimana caranya antidot supaya iblisnya itu nggak masuk. Oh iya, sabar. Itu nanti pasti Krishna. Oke, siap. Ini ada yang sebenarnya di akhir, tapi masih nyambung dengan mengapa ada yang menjadi playboy. Oke, sure. Pertanyaan berikutnya sama, konteksnya dibalik. Kalau gitu mengapa ada orang yang memilih menjadi jahat? Aku juga diberi pemahaman. Oke. Memang aku setuju menjadi playboy dalam konotasi yang negatif itu free will. Tapi konteks situasinya itu kan dia terlahir di situ. Dan memang dipertemukan dengan orang-orang itu. Begitu pula dengan orang yang menjadi jahat. Apakah orang-orang itu terlahir di komunitas yang jahat? Kuncinya adalah responnya ternyata. Respon kita sebagai human.
Nah, aku masih percaya sampai saat ini menjadi jahat itu pilihan. Karena konotasi jahat itu adalah merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan alam sekitar. Itu menurut aku udah jahat. Aku pengen bawa ke Anovers kisah past life wanita pemberani di New York. Apa sih yang membuat orang jadi jahat? Macam-macam faktornya, ini udah masuk dunia psikologi, aku gak mau ikut campur. Itu klien kalau boleh tahu Kak Will atau? Clients kita kok. Oh, aku udah past lupa life sih. Dan walaupun ini past life gak bisa dibuktikan dengan artikel, tapi aku yakin kejadian ini di dunia nyata ada. Oke, silakan Kak Will. Oke, sebelum ke itu, tadi kamu potong bentar apa ya? Sorry. Kejadian yang wanita yang past life di New York. Bukan sebelum itu. Oh, 1, 2, 3. Balik lagi, kenapa orang menjadi jahat ada banyak faktor, tapi aku percaya salah satunya adalah untuk bertahan hidup, betul? Iya. Orang untuk bertahan hidup akan melakukan segala cara. Kayak di Squid Game. Ya, dan segala caranya itulah yang terkadang atau sebagian besar dilihat sebagai definisi jahat. Balik lagi ke past life perempuan ini, kita pernah lihat past life seorang wanita homeless di New York. Dia lahir sudah menderita. Dia hanya bersama adik laki-lakinya. Long story short, visionnya ganti, dia udah gede. Kita nggak tahu adik laki-lakinya kemana. Si perempuan itu setiap hari kerjaannya nyolong. Remember? Dia nyolong, dan dia hasil colongan perhiasan itu digadaikan ke temennya, kenalan lah, black marketnya daerah New York situ, mungkin in the Bronx ya. Dia dapat cash. Sedihnya cash itu hanya cukup untuk setiap hari makan, gantiin dengan beli kentang dan yang lain-lain. Dia ketika sudah tidak bekerja, udah malam, dia bersembunyi di sebuah tempat yang tapi itu Hong Kong ya. Aku lupa, pokoknya nggak apa-apa lah. Either Chinatown atau kayak downtown. Iya. Downtown atau Chinatown. Tapi jelas cewek. Ketika lagi nggak bekerja mencopet ataupun ngambil perhiasan, dia nggak punya rumah. Dia tinggal either di gorong-gorong, terowongan gelap, atau dekat tong sampah. Tiap hari dia kedinginan. Ada musim dingin. Hong Kong ada nggak sih musim dingin? Aku bingung. Hong Kong. Yang aku lihat visionnya waktu itu musim dingin. Oke. Maybe itu yang New York. Kita past life banyak banget. Di musim dingin dia menderita. Nggak tahu berapa season musim dingin yang sudah dilewati oleh si cewek itu. Tapi pada akhirnya dia akhirnya mati. Dia akhirnya menderita, mati kedinginan. Apa yang bisa diambil dari past life ini? Dia dengan gagah berani menjalani hidupnya seperti itu. Kenapa dia dilahirkan sengsara seperti itu? Aku percaya ada karmik masa lalunya. Ada. Mungkin ada orang yang bilang, dia kan bisa berusaha ini itu. Iya, aku percaya dia bisa berusaha cari kerja ini itu. Tapi kalau misalnya gak dapet bagaimana? Iya. Of course bercabang lagi nih, orang bilang kayak gak mungkin Tuhan pasti memberikan. Iya, terserah bacot lo orang. Tapi ada pada faktanya, lihat Jakarta dan Indonesia. Jakarta deh, ada yang sudah berusaha gigih tapi belum ada hasil juga, bukan? Nah, perempuan ini per visionnya dia juga sudah berusaha tapi nggak dapet, tapi makan mesti jalan terus, betul nggak? Akhirnya dia hanya mencopet. Memang itu bukan perbuatan terpuji, tapi bisa nggak dia kembangin perbuatan pencopetnya itu menjadi lebih jahat lagi? Ya bisa aja sih kalau bisa dia kan? mau. Iya. Free will kan? Tapi dia tidak memilihnya. Jadi dengan kata lain, antara kenapa orang menjadi playboy tadi ataupun yang kenapa orang menjadi jahat ini, kasus perempuan ini, dia memilih untuk tetap menjadi tidak jahat dan melewati hidupnya dengan gagah berani melewati penderitaan. Itu gila sih keberaniannya. Dia mungkin mendapatkan skor yang luar biasa, membalance karmanya. Perhaps di masa lalu cewek itu membuat sesuatu yang membuat dia jadi seperti ini, we never know. Tapi dia tidak mengulanginya kembali. Dia tidak mengulanginya kembali dengan berbuat jahat. Memang tidak enak, tapi itu cara dia melunasi karmanya. Nggak semua orang punya keberanian seperti itu. Betul. Nggak semua orang. Selanjutnya ada apa lagi Kak Will? Nah, sekarang kita masuk yang dari Seven Prime, Krishna. Ini random. Kita sekarang ngomong yang agak santai dikit. Aku tipe orang yang ketika dengerin lagu-lagu jadul, itu aku seperti terbawa 5 dimensi. Bukan cuma 3 dimensi, 5 dimensi. Seperti aku terbawa ngingat lagi memori aku masa lalu, bau memori masa lalunya aktif lagi, ingat lagi. Nostalgia. Ya, nostalgia. Okay. Nostalgia itu kan sebenarnya definisinya adalah
experiencing 5D. Nggak pada saat ini, udah nggak nyata, udah lewat, tapi kok kita samar-samar masih bisa mencium bau memori, rasa makanan memori. Ya gitulah. Sorry aku lebayin dikit. Penting untuk supaya Anovers ngerti gambarannya. Nah, aku dengar memori ini Whitesnake Legend yang tahun 1980 atau 1992 tuh. Kamu nggak nonton sih? Terus? Whitesnake Legend itu aku coba sambil riset ya Whitesnake Legend. Oh, tahun 1992, Jess. 1992. 1992. Ya, oke. Yang pemeran lakinya cewek itu. Oke, anyway. Aku tanya kepada Seven Prime. Sri Krishna, apa sih signifikansinya terhadap kesadaran spiritual? Karena mendengarkan dan bernostalgia ini rasanya tuh nggak biasa. Orang ngerti rasanya bernostalgia, tapi kok it feels like something else ya for me, Krishna. It feels like bernostalgic itu ada energi di dalamnya yang aku nggak tahu ini meaningnya apa, tapi kayaknya ada sesuatu yang lain yang bisa dikorek. Aku bertanya kepada Sri Krishna seperti itu. Krishna menjawab, Willy, itulah yang akan membantumu nanti ketika masih jadi arwah nanti. Masih jadi arwah loh, bukan menjadi arwah ya, masih jadi arwah. Jika ada istilah satu kejahatan menggantikan 10 kebaikan. Pernah dengar istilah itu? Jadi orang udah baik, satu kejahatan itu bubar semua kebaikannya. Aku ulang, jika ada istilah satu kejahatan menggantikan 10 kebaikan, maka ada istilah satu memori keindahan menggantikan 100 memori kepahitan. Itu aku dikasih tahu dari Krishna. Itu berlaku di dimensi non-fisikal. Oh, katanya lagi, dan inilah yang akan membawa gravitasi kesadaranmu untuk tidak terseret pada alam penderitaan bumi. Oh. That's why, Willy, belajarlah melihat semua yang negatif yang sudah terjadi itu dari perspektif kebahagiaan. Wah, dalam. Itu dalam banget. Dalam. Aku merinding sih kalau udah Sri Krishna ngomong. Ini contohnya aku kasih singkat aja. I hate my boss dan aku benci dosen S2 aku. Kenapa I hate my boss dulu di tempat kerjaan? Ada beberapa, tapi aku sebut saja yang tempat A. Emang ketai, Jess. Marah ini, critical thinking, ketai. Tapi setelah aku nggak kerja lagi, now we become boss kan. Aku baru ngerti rasanya menjadi dia. Dan gara-gara dia ngajarin aku jadi critical thinking dengan cara marah-marah. Aku agak terharu sih. Shit, gara-gara dia aku jadi lebih pinter. Lebih ngerti cara bos berpikir gimana, efisiensi gimana, on time gimana, goblok tuh apa, pinter tuh apa, tolol tuh apa, efisien apa, masuk akal nggak, itu apa semuanya. Tapi dengan cara marah-marah gitu. Yes, itulah cara dia. Aku percaya pertemuan aku dengan bos aku yang menyebalkan saat itu takdir. Jadi memori kepahitan itu diganti dengan memori yang meaningful. I see. Itu yang bos. Sekarang yang dosen S2. Aku pernah waktu S2 fail satu mata pelajaran. Aku kesel banget sih. Menurut aku tuh dosen buek kok banget cara ngajarinnya. Kesel aku. Kesel banget. Cara ngajarinnya tuh Banyak yang fail gak pas itu? Banyak. Ya berarti bukan salah Kawil. Ya bukan salah aku, tapi menurut aku dia tuh tipe yang ngasih contoh tuh kayak, kalau saya kasih contoh terus kalian gak belajar. Aku mother father aku, lu gak ngasih contoh kita tambah gak belajar gitu kan. Tapi kan tambah gak ngerti dong konteksnya. Ya makanya aku fail itu. Oke, terus. Tapi aku dendam banget sama satu, itu dosennya cewek tuh. Dia doktor lagi, ya pasti dokter kan. Karena kan aku mau S2, dosennya harus S3 kan. Dia doktor, tapi ngajarinnya nah long story short, aku akhirnya ngambil kelas lagi dan lulus. Tapi setelah berapa tahun, aku ngelihat lagi, looking back kejadian itu, seakan-akan kayak semuanya sudah peristiwa sambil lalu aja. Dan itu tergantikan dengan memori keindahan. Sekarang waktunya bilang antidot aku yang kena iblis itu. Gimana? Ini ada hubungannya dengan aku, dengan istri aku, mantan istri aku. Gak tahu kenapa pas aku keracunan iblis itu, tiba-tiba aku gali memori aku. Ada satu memori keindahan me with my ex-wife. Memori itu sederhana banget, tapi sangat berkesan.
Yaitu ketika aku foto pre-wed bersama my ex-wife waktu itu foto pre-wednya di Siem Reap yang aku pernah cerita, Siem Reap Kamboja itu loh. Pagi-pagi, kita udah bangun pagi, kita buka jendela karena hotelnya kita pilih yang murah dan AC-nya kurang dingin dan yang lain-lain lah gitu. Kita buka kaca, terus berisik. Tahu nggak berisiknya suara apa? Apa? Suara ayam. Pak, 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 pak. Ayam jago gitu loh, kukuyuk gitu kan. Aku kayak tutup lagi, Brad gitu kan. Si my ex-wife bilang, buka dong gitu. Aduh. Buka dong kacanya. Aku bilang kayak, ngapain dibuka, berisik. Jawaban dia bikin aku kayak hatinya melt banget. Dia bilang, ya pengen denger, di Jakarta kan gak ada suara ayam kayak gitu. Aku pengen denger lah gitu. Itu lucu sih. Lucu kan? Lucu. Begitu memori itu nyentuh aku gak nangis, gak keluar air mata. Memori itu, rasa keindahannya, the sweet memory and sweet beautiful memory itu, puff, keluar iblisnya. Energinya, deng. Oh, ini salah satu bitterness yang diobati dengan memori keindahan. Dan beberapa Grim Reaper udah berkali-kali bilang, sebelum kalian nanti tutup usia, kalian akan merasakannya. Gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk ngubah 180 derajat jiwa kalian supaya tidak terseret di alam penderitaan bumi. Itu GR pernah bilang. Jadi ya kan? Sebelum kita meninggal itu maksudnya bakalan ngulang rasa kayak ke nostalgia itu lagi. I don't know, aku belum tahu kapan aku meninggal. Tetapi kalau menurut GR dan cerita-cerita kasus dan kubu kanan lain, ada sebuah gift pemberian Tuhan yang Maha Kuasa bagi manusia, yaitu sebelum kita meninggal kita diberi kesempatan untuk menjadi arwah yang baik. Kalau di Islam mungkin ada istilahnya tobat nasuha, laksanakan dengan sungguh-sungguh sebelum kita meninggal. Dari kacamata anomali, carilah memori sebanyak mungkin yang indah, pertahankan itu. Seperti yang Krishna bilang, itulah yang akan menjagamu dari diseret ke penderitaan alam bumi, dan satu memori keindahan itu menggantikan 100 memori kepahitan. Tapi hanya berlaku di sistem itu. Ini deep sih menurut aku. Ya, ini deep. Tapi Kawil, aku mau nanya, kalau misalnya kan mungkin di sini banyak teman-teman juga yang ngedengerin video kali ini ngerasa lagi sedih, lagi kepahitan. Bisa nggak cara ini tuh berguna juga gitu untuk mereka? Atau seperti tadi? Aku rasa hanya berlaku ini di feeling situ? ya, ini feeling. Oke, feeling boleh. Atau aku rasa bisa. Tetapi Okay. bobot energinya dan reaksi energinya berbeda ketika kita sudah mau mati, Jess. Ya dong. Iya betul sih. Kalau kita belum merasa mau mati, betul. merasa umur kita masih panjang, mungkin cara ini bisa tapi nggak seefektif itu. Karena kan masih bakalan hidup lagi kan untuk. Iya. Aku paham. You understand? Iya, aku paham. Itu yang dimaksud Krishna. Bobotnya berbeda. Berbicara mengenai bobot berbeda, sampailah kita pada titik kamu pembawa acaranya, host, sampailah kita pada titik akhir. Oke, ini Kawil udah mau terakhir berarti? Sudah, ini habis ini terakhir. Yang dari antidot? Krishna juga. Itu tadi antidot. Oh, itu. Itu antidotnya. Oke, Kawil, sebelum kita penutupan, Kawil ada mau cerita apa lagi nih yang terakhir? Masih dari informasi Sri Krishna. Aku juga nanya. Lalu kubu kanan yang jawab Sri Krishna ya, kebetulan. Aku diskusi sama kubu kanan. Kan ada kepercayaan spiritual modern yang berkata bahwa neraka itu nggak ada, dunia gelap itu nggak ada, yang ada tuh hanyalah daur ulang, neraka tuh nggak ada, itu ilusi. Ada kepercayaan yang seperti itu kan. Tapi pemahaman anomali kok ada, ya kan? Dimensinya ada, jiwa-jiwanya ada, siksaannya ada. What's happening ini yang benar yang mana gitu kan? Terlepas dari benar atau salah, terserah Anovers. Tapi aku tanya dan Sri Krishna menjawab, nilai karmik itu eksponensial. Kamu tahu eksponensial artinya apa nggak? Eksponensial tuh yang dari kesini bisa begini gitu. Iya, jadi buat Anovers, linear versus eksponensial itu tidak sama. Linear itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau eksponensial 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 dan seterusnya. Iya.
gitu. Itu Paham kayak ya? gigabyte ini. Iya, kayak gigabyte-nya komputer. USB. Iya. Tapi paham ya, Iya, eksponensial. paham. Krishna mengatakan bahwa nilai karmik itu eksponensial, bukan linear. Terutama untuk orang dengan kesadaran. Krishna berkata, orang dengan kesadaran yang sadar itu, yang aware, itu lebih advance dibanding orang bodoh. Dan jika orang yang advance itu terus-terusan menekan rasa bersalahnya dan diganti dengan justifikasi diri, itu nilai energi karmiknya eksponensial. Dan disitulah faktor ekspres ke dunia gelap. Aku merinding sedikit, Win. Pejabat, koruptor. Gampang ngomongnya, orang yang tahu dia bersalah versus orang yang nggak tahu dia bersalah, itu karmiknya akan lebih parah orang yang tahu dia bersalah. Ya dong. Iya betul. Tapi tutup mata gitu misalnya kan, atau kayak malah mau meraup keuntungan. Yap. That's why kemarin di live membership DA aku kan bilang, orang yang aware tapi tidak peduli, itu salah satu faktor ekspres ke dunia gelap. Orang yang tidak aware dan tidak peduli, itu tersiksa dalam neraka reinkarnasi. Jadi kemarin Kawil teman-teman itu baru mendapatkan suatu pemahaman tentang neraka. Jadi ada dua ya Kawil ya. Yes, kita sebut lagi di sini aja. Iya, yang satu itu dunia gelap seperti yang udah teman-teman tahu, ya disiksa gitu. Terus kena ya api lah whatsoever itu. Nah, ya nggak harus api sih, banyak. Yang kedua teman-teman itu adalah reinkarnasi yang diulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita nggak aware, terus kita menikmati kebodohan kita, yang ada kita harus belajar hal yang sama lagi di kehidupan selanjutnya. Dan itu siklusnya berulang, kayak di lingkaran setan aja gitu teman-teman. Kita nggak bisa escape, nggak bisa. Gitu kan Kawil. Betul. Dan itu yang kami sebut itu neraka kedua. Jadi neraka ini sebenarnya konseptual. Neraka itu adalah sebuah situasi yang tidak enak. Oke. Tapi kami membaginya ada dua jenis. Yang satu dimensional, yaitu dunia gelap. Iya. Itu yang mainstream, anggapan orang kan neraka yang itu tuh. Yang satu lagi reinkarnasi berulang tiada akhir. Yaitu situasional. Situasional, thank you. Kamu bawa acara mulai sekarang. Aku udah capek. Dengan ini aku mana ada piala bawa acara nggak? Udah kamu yang bawa acara. Gantian. Lanjut, Yes. Oke. Nah selanjutnya dari pemahaman semua gitu Kawil ya. Menurut Kawil tuh yang paling berkesan banget itu apa sih? Atau semuanya kayak berkesan dan semuanya meaningful? Atau gimana? Silakan Kawil. Semuanya berkesan, semuanya meaningful. Karena nggak ada satu bisa berdiri sendiri di antara yang lain ya. Aku kadang nontonin sendiri episode kita dan episode DA, karena aku sendiri kadang lupa loh pembelajarannya. Jadi aku sendiri harus belajar juga. Iya, kita semua harus belajar. Itu kalau kubu kanan, Keris, Sri Krishna, Seven Prime udah ngomong tuh, itu terlalu deep yang bahkan ketika aku putar sendiri, gue nggak bisa ngarang sih. Disuruh bikin lagi nggak bisa aku, makanya harus aku denger. Apalagi ngarang Kawil, teman-teman Anovers di sini nggak tahu kalau aku bikin shorts untuk detektif astral tuh bisa sampai satu video aja bisa sampai setengah jam karena aku sulit untuk ngafal. Oke, tadi sampai mana Kawil? Sampai dunia gelap, udah itu. Jadi Krishna berkata, ingat nilai karmik untuk orang yang aware, tapi tetap menekan rasa bersalahnya dan justifikasi diri terus dan tetap melakukan berulang-ulang, itu nilai karmiknya eksponensial. Dan itu yang menjawab kenapa ada yang masuk dunia gelap. Itu jawabannya. Oke. Jadi sepertinya dunia gelap tuh tidak diukur dengan standar manusia. Dosa membunuh lo dunia gelap, dosa ini lu dunia gelap, dosa ini enggak. Bukan gitu tidak cara Willy, kerjanya. tidak sesimpel itu. Betul. Kata Keris. Nah itu tadi salah satunya Sri Krishna membocorkan exponential karmic level. Oke, ada lagi Kawil? Ada, yang ini udah dikatakan di live membership DA, tapi gak apa-apa aku bilang lagi. Dan ini untuk nakut-nakutin pejabat koruptor atau siapapun yang denger ini supaya takut, biarin. Itu yang kasus clients
kita nggak biasanya ngecek ke dunia gelap, kurang kerjaan kali. Jadi singkat aja Anovers, kami tiap kali klien situ misalnya ada yang nanya arwah, proseduralnya adalah kami validasi dulu, suka pakai jeans nggak atau suka ini nggak, apa kebiasaan ini gitu. Begitu kami udah yakin oke ini arwahnya, biasanya kami bertanya ke Grim Reaper atau kubu kanan, ke daerah buku ceksin, nama ini ada nggak, nama ini ada nggak. Ya emang semua jiwa harus melewati itu kan. Jadi it's not a big deal. Kalau namanya nggak ada, ya kami mesti cari dong di mana nih, gentayangan. Dunia gelap. Oh yang itu, oke. Ya, gentayangan atau dimensi iblis atau dunia gelap. Ya kalau di gentayangan ya sudah gentayangan kelihatan, misalnya oh dia masih ngiter-ngiter di seputar Mall Jakarta Utara gitu misalnya. Kalau dunia iblis sama, wah ini dia kena genjutsu atau dia ngapain nih, berbuat apa nih, banyak. Wah teman-teman udah Google sendiri deh, wah itu banyak, teman-teman udah tahu anomali videonya banyak. Nah yang males adalah kalau di dunia gelap, Anovers semuanya. Itu masalahnya ya teman-teman. Setiap kami nge-scan dunia gelap atau arwah yang di dunia gelap, aduh rasanya tuh nyetrum-nyetrum gitu loh, kayak merinding kayak gitu loh rasanya. Nah balik lagi, ada satu clients yang nanya jiwa almarhum keluarganya. Tiba-tiba bos gua tanya sama Grim Reaper putih, Grim Reaper putihnya gini, kayaknya dengan slow ngadep ke gua, Black Grim Reaper gitu. Ya dalam hati gue, kenapa harus berhadapan dengan ini? Pilihan kita cuekin atau bilang gitu aja diplomatis ke klien, maaf ya tante, ini kok di Black Grim Reaper, udah kita biarin, kesannya kita nggak tanggung jawab, atau tuntasin. Kami sebagai konsultan, wah ini mesti dituntasin, di mana koordinatnya kan? Ya udah, gue memberanikan diri ngecek buku dunia gelap. Ada, tapi efek sampingnya diteror gue sama Black Grim Reaper. Kamu siapa? Bagaimana kamu manusia bisa sampai sini? Kenapa kamu bisa baca ini gini? Wah itu gak enak teman-teman, gak enak. Mungkin kesannya aku cerita gini sombong kali ya. I'm sorry, tapi gak ada maksud. Wah coba deh jadi kami deh kalau diteror Black Grim Reaper tuh gak enak rasanya. Iya, aku inget sih. Kamu kenapa bisa cek ini gini? Aku diteror 3. Akhirnya begitu ada suara Hades baru, udah, it's okay. Aku memberitahu katanya. Waktu itu juga kita pernah yang ada di restoran. Iya. Iya. Terus ada Black Grim Reaper di belakang sosok kakek-kakek. Oh iya. Iya. Terus gitu. Aku kaget gitu kan. Terus Grim Reaper-nya sadar gitu. Padahal kita di ruang VIP. Iya. Kita Black Grim Reaper itu di ruang luar. Iya. Kita masuk ruang VIP. Dia tembus tembok Black Grim Reaper-nya. Iya. Langsung disamperin. Kamu disamperin terus cerita. Disamperin gitu. Mau apa kalian kayak gitu? Enggak. Kita nggak ngapa-ngapain. Kamu memang nggak sengaja melihat. Iya. Terus Grim Reaper gimana? Jangan ganggu. Iya, jangan kasih tahu orang itu. Iya, katanya. jangan kasih tahu orang itu. Ya udah. Iya, kita yang nggak kasih tahu sih. Kayaknya bakal ada yang dicabut tuh, nggak tahu siapa tuh. Iya. Yang gerombolan duduk di situ. Dia Black GR khawatir kita ngasih tahu. Iya, tapi untungnya enggak sih. Untungnya enggak. Kita nggak ikut campur. Nah, balik lagi. Untung ketika Hades bilang, ya Willy, nama itu ada di dimensi di lapisan 3 istilahnya. Nggak tahu lah maksudnya lapisan 3 apa. Terus gue berpikir dong, oh lapisan 3 Kak Hades, berarti masih ada harapan dong. Oh tidak Dik, itu lapisan 3 transisi untuk lapisan yang lebih dalam. Aduh. Sampai jatuh HP. Dan ini yang bikin gue merinding. Aku nanya ke Hades kan, Kak Hades emang kenapa mesti transisi? Karena adik, kalau jiwa masuk ke dunia gelap ini langsung ke dimensi paling bawah, hancur, berantakan, dan esensi kesadaran bahwa dia mengalami experiencing dunia gelap ini tidak ada. Bahasa Inggrisnya it defeats the whole purpose of hell. Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya nggak tahu, aku nggak bisa. Ya artiin lah teman-teman. It defeats the whole purpose of hell. Oke, aku cari. Itu seperti meniskayakan fungsi neraka. Nah itu. Kata Hades, jadi sekarang ini jiwa yang bersangkutan masih di level 3. Nih biar pada takut yang denger ini, biarin dah. Aku gak dilarang kan, gak ada petir, gak ada apa. Iya, tapi dunia gelap tuh seserem itu sih. Seserem itu. Dan ini kekuasaan manajemen kubu kanan. Sekali lagi, Anovers atau bagi yang baru nonton, dunia gelap bukan milik para iblis. Ada dimensi para iblis ada sendiri, tetapi dunia gelap itu kekuasaan kubu Tuhan. Gitu. Selesai, Jess. Oke.
Ada lagi Kawil? Udah? Sudah, Oke. selesai. Sekian dulu teman-teman untuk video kami kali ini. Semoga teman-teman Anover semuanya terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video kami selanjutnya. See you guys on another video. Bye-bye. Hey.